Halo guys, balik lagi di channel Modification guys. Di depan kita ini udah ada Yamaha X-Max yang udah di-upgrade komponen-komponen pengeremannya secara keseluruhan dari atas, dalam sampai bawah guys. Kali ini kita akan jelasin juga detail-detailnya, manfaatnya, spek-speknya, detailnya, supaya paham-paham dan impactnya buat motor kita ini apa aja, jangka pendek dan jangka panjangnya. Oke, stay tune, jangan di skip videonya untuk informasi yang lebih detail. Mengendarai untuk hidup dan hidup untuk mengendarai. Nah, kita nih dibantu Bang Umar nih. Jadi gini guys, ini master rem udah diganti, master rem depan, master rem belakang, kanan kiri ya udah diganti. Master rem ini diganti pakai KTC Kitako yang tipe UP110. Selang rem juga udah diganti pakai selang rem WR3. Kaliper juga sudah diganti, disc brake juga sudah diganti. Nah, kalau master rem belakang juga sudah diganti, ya pasangannya juga dari yang kanan UP110. Selang rem juga pakai WR3. Kalipernya masih standar ya Maria? Kaliper standar. Nah, ini master rem KTC yang UP110 ini. Kalau kalian beli nih master remnya ini sepaket guys, kiri dan kanan untuk depan dan belakang ya guys, dengan tabung terpisah, tipe master remnya radial, ada bleedernya di sini, bisa disetel jarak levernya. Yang kanan dan yang kiri featuresnya sama guys, seperti itu juga ya, sudah dilengkapi dengan tabung gitu loh. Ini lagi diproses lagi ya mau sedikit pasang-pasang aksesoris ya, bukan part-part penting ya, hanya aksesorisnya aja gitu loh Mbak, seperti ganti-ganti baut dan ya gitu-gitu aja lah, hal kecil gitu loh. Nah udah gitu, kalau selang rem kita lanjut. Selang rem ini kita pakai selang rem dari WR3. Selang rem WR3. Oh ya, kaliper belakang masih standar ya guys, selang rem WR3 yang ABS untuk depan dan belakangnya. Jadi terdiri dari 4 selang, dari master rem kanan ke modul, master rem kiri ke modul, dari modul untuk kaliper belakang dan kaliper depan. Nah ini yang pasti ukuran master remnya secara pompanya ini pasti lebih besar dari standarnya. Ini sih kisarannya sih sekitar 15-17, meskipun ini nggak ada spek tertulis di sini ya guys, sekitar 15-17 ini guys gitu loh. Nah yang menarik itu juga adalah kalipernya nih guys. Ini kaliper unik banget, ini namanya kaliper radial. Biasanya seringkali orang pasang kaliper yang aksial ya guys. Nah ini kaliper radial, jadi kalipernya itu bautnya di sini guys. Biasanya kan baut di sini nih, ini bautnya di sini. Kaliper radial. Disc brake pakai disc brake lebar, punya Nasser Beat. Ini peruntukannya untuk R25, tapi ya bisa untuk X-Max. Seperti itu guys. Nah, oke. Kita jelasin lebih lengkap ya mengenai ini ya. Mungkin kalau master rem banyak yang jelasin ya, tapi kalau kaliper ini agak unik nih, kaliper jarang yang ngejelasin, apalagi yang tipe radial ini nih. Oke, kita jelasin ya. Oke, ini kaliper radial tipe radial. Ini kalipernya 4 piston juga guys. Jadi 2 piston di sini, 2 piston di belakang. Ini disebut
kaliper monoblok. Karena kaliper ini tidak ada belahannya guys, dia satu blok. Tuh, monoblok. Kalau ada belahannya mungkin stereo blok gitu. Ya, ini kaliper monoblok. Jadi kalau secara pemakaian untuk penyebaran panas dan buangan panas dia lebih cepat guys, gitu loh. Dan secara kepresisian dia juga lebih tinggi presisinya. Jadi nggak ada urusannya dia ada rembes-rembes. Nah, rembes-rembes di tengah itu nggak ada urusannya seperti itu, karena dia monoblok guys, nggak ada sambungannya, rapet banget, gitu loh. Ya ibaratnya kalau kamu pakai baju ada sambungan jahitan apa enggak gitu loh. Kalau ada jahitannya kan takutnya robek di jahitan ya. Nah ini monoblok, jadi nggak bakal ada urusannya dia crack. Nah, seperti itu. Nah, untuk kaliper ini dijual sudah termasuk bracket, tapi tidak termasuk spacer atau bushingnya ini guys. Ini kebetulan spacer atau bushing ini dibuat secara custom. Kenapa harus ada spacer ini? Karena disknya disk lebar. Disknya disk lebar. Kalau disknya standar, kita nggak perlu spacer atau bushing di sini guys. Nah ini karena pakai disk lebar, jadi kita perlu spacer atau bushing. Nah dalam proses pemasangannya ini nggak mudah, karena untuk masang kaliper ini di posisi ini akan mentok sama velg. Mepet banget guys, mepetnya mepet banget. Tuh mepet banget ya. Nah jadi proses pemasangannya itu velgnya dipasang ke asnya, tapi disc brake-nya jangan dibaut dulu guys, gitu loh. Jadi disc brake-nya bisa digeser dulu ke belakang, gitu loh. Disc brake-nya jangan dibaut dulu. Nah begitu disc brake-nya nggak dibaut, jadi disc brake-nya bisa digeser ke belakang, barulah kaliper ini masuk guys. Nah saat kaliper udah masuk, barulah disc brake-nya dijepitkan ke tengah-tengah kaliper seperti itu guys, ke tengah-tengah kampas remnya. Nah baru setelah posisinya sudah dapat, baru dikenceng-kencengin bautnya. Karena kalau disc brake-nya udah dipasang dengan kuat, ini kaliper nggak bakal bisa masuk. Nah setelah kaliper ini masuk aja, baut bleedernya ini terpaksa kita nggak pakai guys. Baut bleedernya tuh ada di belakang sini harusnya. Tuh. Kalau kita pakai, dia akan mentok sama velg. Ini terjadi seperti ini karena ini dipasang dengan disk lebar. Dari Kitakonya sendiri tidak mendesain kaliper ini untuk disk lebar, gitu loh guys. Tapi kalau pengerjaan custom ya bisa-bisa aja, ya begini hasilnya. Nah jadi baut ini kita nggak pakai, baut bleedernya kita nggak pakai, kita ganti baut biasa. Ini deratnya derat kasar ya Mar ya? Pakai derat kasar. Lalu pertanyaannya buang anginnya gimana? Buang anginnya dari sini guys, dari baut banjo. Jadi setelah master rem ditekan, baut banjo ini dikendorin, angin itu akan keluar, rembes gitu loh guys. Ya akan sedikit becek, ya jangan lupa untuk segera dilap pakai kain basah ya guys, gitu loh. Ya pakai kanebo. Ya mau nggak mau lakukannya seperti itu, karena ini mau dilakukan secara ekstrim nih guys. Ini by request mau dilakukan seperti ini, customernya mau seperti ini, jadi kita kasih tahu plus minusnya. Apakah ini berbahaya? Ini nggak berbahaya guys, nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah. Nanti kalau ganti kanvas rem bagaimana? Ya nggak masalah ganti kanvas rem. Prosesnya sama seperti kita memasang kaliper sebelumnya gitu loh guys. Terus apakah ini ngaruh sama ABS? Tidak pengaruh sama ABS. Terus udah gitu, apakah ini berpengaruh dengan pengereman? Enggak. Maksudnya nggak akan copot, nggak akan bagaimana-gimana, nggak bakal gitu loh guys. Tapi dengan pemakaian seperti ini, disc brake lebar, kaliper sebesar ini, dan master rem sebesar ini guys, efek rem yang kalian dapat itu pakemnya itu kurang lebih 3 atau 4 kali lebih pakem daripada standar guys.
dengan kaliper seperti ini, disc brake lebar, selang rem dengan anyaman baja ya dari WR3 atau HEL boleh juga ya, dan master rem yang besar itu remnya itu sekitar 3 sampai 4 kalinya daripada standar, dan pastinya ini lebih tahan panas daripada standar. Jadi kalau kamu touring ngalamin turunan panjang gitu guys ya, turunan panjang, kita nggak bakal khawatir lagi mengenai rem blong guys. Disc brake ini pun juga tebal, ukurannya 4 mili guys, ukurannya 4 mili, lumayan tebal. Dan ini pemasangan juga pas banget karena ini udah kita uji beberapa hari ya guys, untuk memastikan bahwa kaliper ini menggigit disc brake dengan sempurna. Nah ini kemakan nih semuanya nih, gitu. Kanvas remnya pun kemakan semua di sini, dalam sini ya, kita agak susah ngeliatnya ya. Tapi yang pasti ini kegigit semua secara maksimal gitu loh. Nah kalau kanvas rem sendiri bagaimana? Ada nggak yang jual kanvasnya? Ada yang jual kanvasnya. Dari Kitaco ada, dari Golfriend ada, dari merek Galver juga ada gitu loh. Tinggal pilih deh mau yang mana gitu loh guys. Nah kalau bracketnya sendiri, bracket dapat langsung dari kaliper. Terus ada lagi, ini selang, ini kabel apa? Ini kabel sensor untuk switch rem. Jadi switch rem itu untuk nyalain rem belakang, lampu rem belakang, kabelnya dari sini guys. Ini memang didesain di sini supaya kelihatannya rumit ini motor gitu loh. Ini kelihatan kayak motornya MotoGP, jadi banyak kabel-kabel, sensor-sensor di daerah kaki-kaki. Bisa nggak sih dipasang di switchnya itu di sini? Bisa aja switch pasang di sini. Cuman udah mepet banget gitu loh. Bisa banget di sini nih guys. Gitu loh. Cuman mepet sih. Jadi pasangnya di bawah aja guys, gitu loh. Nah, kalau secara bahan, ini bahannya aluminium. Ini juga bracketnya juga aluminium. Discnya juga semi floating nih guys. Nah, pastinya rem lebih pakem, lebih tahan panas, dan umur pakai jangka panjang. Apakah nanti ada efek negatif jangka panjangnya? Sejauh ini sih kita lihat dari pelajaran pakai orang-orang pakai kaliper radial dan lain-lain, tidak ada efek negatif gitu loh. Efek negatif yang ada paling cuman harga kanvas remnya mahal ya, sekali beli mahal mungkin ya, tapi pemakaiannya cukup awet jangka panjang, dan pakemnya juga pakemnya paten banget guys. Ini rekomen banget ya kalau kamu mau upgrade seperti ini. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu head on ya guys ya, tapi manfaatnya dapat. Disc brake kisaran sekitar 800 atau 1 juta, bisa merek Nasrbit atau merek PSM atau merek lain-lain, sekitar segituan harganya. Kalau pakai Brembo juga bisa. Kaliper harga 2 jutaan, 2 juta, di bawah 2,5 juta ya, 2 jutaan tapi di bawah 2,5 juta. Tergantung tokonya, tergantung masalah kenaikan harga ya, tergantung masing-masing toko. Harga 2 sampai 2,5 juta yang asli original ya, bukan yang palsu ya guys. Selang rem depan belakang antara 2 sampai 2,5 juta. Terus untuk master rem antara 2 sampai 2,5 juta. Jadi kalau kita ngomong 2 juta aja, ini 2 juta sekitar 6, 7, sekitar 7 lah. 7 sampai 8 juta lah guys, kurang lebih. 7 sampai 8 juta, tapi remnya sih pakem banget. Oke guys, kurang lebih itu pengenalannya. Kalau ada yang mau tanya, silakan tanya di komen. Nanti kita coba respon ya, kita coba jawab ya guys. Oke, thank you guys.